Selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi. Oke. Lihatlah hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Oke, kita melanjutkan live tadi 2 jam yang lalu. Yang selesai 2 jam lalu, kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal ya. Dari yang sebelumnya sudah dibahas 31 nomor. Sekarang kita lanjut pembahasannya di nomor 32. Di nomor 32 masih kemampuan numerik. Di nomor 32 yang pertama di sini ada yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama ada bilangan ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian operasinya ini angka-angka yang besar ya. Cuma di sini yang kita perlu perhatikan bahwa pilihan jawabannya berbeda semuanya ya angkanya. Ada 8, 7, 5, 3 dan 0. Jadi ini kita bisa siasati untuk pengerjaannya, kita tidak perlu mengerjakannya semuanya ya secara langsung dan jelas ya. Kita cukup melakukan perkiraan untuk jawabannya ya, jadi kita bisa kerjakan dengan satuannya saja yang kita kerjakan. Jadi kita kerjakan satuannya saja. Jadi misalnya di sini 17.365 ya. Ditambah 6.320 kurang 8.472. Kita lihat satuannya saja. Nah, ini satuannya 5. Yes. Ini di rumah. Kemudian 0, 5 tambah 0 ya. 5 tambah 0, 5. Kemudian dikurangi 2. Jadi nanti satuannya adalah 5 kurang 2, 3. Jadi nanti jawabannya yang ekor 3. Seharusnya ya. Kalau secara perkiraan. Jadi kita tidak mengerjakan secara full. Tapi kita cukup melakukan perkiraan dengan melihat satuannya. Karena kebetulan pilihan jawabannya di sini satuannya beda-beda ya. Kalaupun mau dikerjakan secara keseluruhan juga boleh ya. Ini 17.365 tambah 6.320. 5 tambah 0, 5, 6 tambah 2, 8, 3 tambah 3, 6, kemudian 7 tambah 6, 13 ya. Jadi 23.685 dikurangi 8.472. 5 kurang 2, 3. Nah, ini sudah kelihatan ya jawabannya. Kemudian 8 kurang 7, 1. 6 kurang 4, 2. Kemudian 23 kurang 8, 15. Jadi langsung ketemu jawabannya yang D. Jadi triknya di situ ya. Untuk pengerjaannya kita bisa tanpa ribet-ribet mengerjakan, kita lihat satuannya saja. Oke, lanjut kita ke nomor 33. Ya, 33, 64 kali 21 bagi 16 ya. Mungkin ada di antara para penonton sekalian yang baru bergabung untuk dapat mencoba ya, mana yang
ingin dicoba untuk pengerjaan untuk nomor 33, mana jawaban yang tepat kira-kira. Oke, apakah 48, apakah 66, 84, 92, 96 ya. Jadi ini masih kemampuan numerik berhitung ya, masih yang simple. Sebentar kalau selesai 40 nomor ada di deret-deret ya, kemampuan numerik terkait deret bilangan atau barisan bilangan. Oke. 64 kali 21 bagi 16. Silakan. Yang mau coba-coba boleh. Ya, di sini operasinya perkalian dulu baru pembagian ya. Ya. Atau boleh seperti biasa ya, pembagian kita bisa siasati. Kalau saya sih lebih sukanya karena ini kali dan bagi ya, ini per 16 ya, dibuat bagi 16 seperti itu ya. Jadi 64 kali 21 bagi 16 nya di bawah, sehingga kita bisa kerjakan dulu 64 bagi 16 ya. Halaman berapa Pak? Sudah beli ya bukunya? Ini di halaman 187. Buku yang bukan buku yang di etalase 1 ya. Etalase 3 nih yang ini. Oke. Kita lanjut. Tadi di nomor blur. Di nomor 33 ya. Ya, jadi kita boleh 64 bagi 16 ya. Kebetulan nih 16 ini bisa dikalikan 4 dapat 64 ya, atau 64 dibagi 4 itu 16. Jadi keduanya kita bagi 16 saja nih. Bagi 16 1, bagi 16 4. Sehingga jawabannya adalah 4 kali 21 bagi 1 atau 4 kali 21 langsung ya. Jadi jawabannya 84 yang C. Ya, jadi boleh juga silakan kalau mau coba 64 kali 21 ya, hasilnya besar sih angkanya, baru dibagi 16. Jadi agak panjang sedikit. Oke, next. Nomor 34, sambil dilihat-lihat ada yang mau ditanyakan boleh dituliskan di kolom komentar. Ya, boleh silakan dicoba-coba. Oke. Nomor 34, 82 tambah 12 kuadrat kurang 15 kuadrat. Ya, jadi ini ada pangkat 2-nya nih, 12 kuadrat, 12 kali 12, 15 kuadrat, 15 kali 15. Boleh dikerjakan cara biasa, boleh juga memanfaatkan aljabar di sini ya, boleh. Untuk 12 kuadrat kurang 15 kuadrat, kalau sudah pernah belajar tentang aljabar, ada A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Ini boleh pakai ya. Cuma kalau merasa itu ribet ya, A kuadrat kurang B kuadrat itu ribet pengerjaannya, boleh juga cara biasa saja ya. Jadi dikerjakan 12 kuadrat berapa, 15 kuadrat berapa ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini tulis 82-nya saja dulu. Tambah 12 kuadrat. 12 kali 12. 12 kali 12 144. Dikurangi 15 kuadrat itu 225. Ya, jadi sisa dijumlahkan 82 tambah 144 ini 226 ya. 226 kurang 225. Apakah ada yang keliru? Ya, barangkali tidak sama jawabannya ya. 226. Silakan dicek bersama kalau ada yang keliru, karena pilihan jawabannya di sini negatif besar-besar angkanya ya. 144 15 kali 15 225. Ini harusnya sudah tepat ya. Ya, tidak ada jawabannya. Nah, kalau kita coba secara aljabar ya. 82 ditambah
Kita selesaikan ini tambah ini 27. Kemudian ini kurang ini min 3. Jadi 27 kali min 3. Jadi 82 ditambah negatif 81. 82 kurang 81. Ya sama jawabannya ya, 1 juga. Jadi untuk soal ini tidak ada jawabannya. Nanti kita cek bersama di belakang ya. Ada pembahasannya, saya juga belum buka. Untuk nomor 34 kita punya jawaban 1. Oke, next kita masuk ke nomor 35. Silakan dilihat-lihat, dicoba-coba. 2,5% kali 2000 tambah 46. Persen artinya per 100 ya. Persen artinya per 100. Jadi bisa diubah bentuknya 2,5 per 100. Kemudian kali 2000, kemudian ditambah 46. Oke. Cluenya ya. 2,5% itu per 100 kali 2000 tambah 46. Ya, jadi kita dahulukan operasinya antara perkalian dengan penjumlahan ya. Kita tetap dahulukan operasi perkalian. Ya. Seperti ini. Jadi mungkin lebih simpelnya kita hilangkan komanya dulu. Menghilangkan komanya boleh 2,5 dengan 100-nya kita sama-sama kalikan 10. Supaya jadi 25 per 1000 kali 2000 ya. Meskipun bisa juga kita hilangkan komanya dengan langsung 2,5 kali 2000 ya. Nanti komanya otomatis hilang. Cuma arah yang pengerjaan yang saya ambil adalah untuk membagi nanti 2000 bagi 1000-nya ya. Jadi 2000 bagi 1000 mati. Sehingga tersisa 25 kali 2 50. Kemudian ditambah 46. Ya, jadi akan dapat jawaban 96 ya, yang B. Seperti itu kira-kira arah penyelesaiannya. Oke, silakan dicek, dilihat-lihat terlebih dahulu. Kemudian boleh coba yang nomor 36. Ya, jadi operasi untuk nomor 36 ini masih simpel sih. Hanya operasi bilangan bulat biasa. 82 tambah negatif 39 kurang 25. Ya, di live ini ada sistem tanya jawab ya. Pilih topik, jejak pendapat. Kita coba apakah bisa penonton memilih ABCD-nya. Ribet ya kayaknya ya. Mending timernya manual sih. Saya coba dulu lah. Apakah bisa. Pilihannya A, B, C, D, E. Kita coba. Jawaban nomor 36. Silakan dicoba. Tidak bisa tersimpan ya. Manual. Di layar apakah ada muncul jejak pendapat? Ini coba-coba ya. Kalau tidak ada ya berarti A. Soal perbandingan kuantitatif dong. BB Shop. Oke, sebentar ya. Habis 40 nomor ini kita coba perbandingan kuantitatif ya. Kita ada habis ini sih ada deret nih. Deret angka. Habis deret angka perbandingan kuantitatif ya. Jadi sesuai
questnya kita selesaikan dulu. Beberapa nomor, 5 nomor lagi lah. Oke, dari nomor 36 langsung saja nih. 87, ya, 2 orang menjawab see you again dan Andi Fahrul. Kita lihat ya. Andi Fahrul, sorry. Ya, jadi 87 tambah negatif ini jadi kurang nih. Nah, jadi seperti ini. Kemudian 87-nya kita kurangkan dengan 39. Jadi dapatnya 48 ya. Kemudian dikurangi dengan 25. Nah, jadi jawabannya 23. Yang A ya. Oke, itu buku yang mana yang di etalase 3 nih, yang kedinasan dari Pingley dan Fandi ya. Boleh dicek-cek. Soalnya kita baru hari kedua nih live-nya, kita baru bahas kuantitatif ya. Jadi insya Allah 2 kali sehari live-nya ya, sore malam 2 kali. Oke, nomor 37. Urutan pecahan 4/5, 70%, 0,35, 0,95 per 6. Dari yang terkecil ke terbesar, ini ada pilihannya. Ya, jadi kita tidak usah cek pilihannya ya, urutannya. Kita langsung aja. 4 per halaman berapa, Bang? Halaman 187. Yang ini nih ya. Halaman 187 masih. Siti Aminah. Oke, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Nah, kita percepat sedikit nih. Nanti kalau ada yang terlalu cepat boleh di komen ya, atau boleh di komplain di kolom chat. Nah, yang pertama kita ubah 4/5. Ubah ke desimal aja ya. Nah, 4/5 ini kalau 1/5 itu 0,2. Kalau 4/5 berarti 0,8. Jadi 40 dibagi 5 seperti itu ya. Jadi tambahkan 0 di sini muncul koma. Ya, kemudian muncul 0, B DP jawaban Mia TikTok. Oke, kita lihat sebentar ya. 4/5 sama dengan 0,8. Selanjutnya yang 70%. 70% artinya 70 per 100. 2 angka di belakang koma ya, karena nolnya di sini 2. Di 0,70. Next, yang 0,35 sudah dalam bentuk yang desimal. 0,9 sudah desimal. 5/6. Nah, 5/6 ini berapa nih? Ya, jadi 5/6. Anggap saja 50 bagi 6. Ya, muncul koma ya. 0,50 bagi 6 8. 8 kali 6 48. Tadi 50, kita pakai 48, masih ada sisa 2. 20 bagi 6 3. 3 kali 6 18, tersisa 2. Jadi ini 3 terus nih seterusnya. Oke. Sudah ketemu semuanya ya. Sekarang sisa kita bandingkan. Nah, yang paling besar di sini 3 angka di belakang koma ya. Jadi kita buat ini 3 angka di belakang koma. Ini 3 angka di belakang koma, kita tambahkan 0. Ini 3 angka di belakang koma, tambahkan 0. 3 angka di belakang koma, tambahkan 0. Ya, jadi sekarang kita bandingkan dari yang terkecilnya, berarti mulai dari yang 0,350. Berarti 0,35 yang duluan. Berarti ada di pilihan yang D dan E ya, di atas sana ya. D dan E. Urutan satunya itu. Kemudian urutan 2-nya yang 0,700 berarti ya, yang 70%. Ya. Yang 70% berarti jawabannya ini mungkin yang E ya. Yang E di atas sana ya. Yang ketiga 0,800 yang 4/5, lalu 5/6 ya urutannya, lalu yang terakhir yang 0,9 ya. Jadi hati-hati dalam menentukan perbandingannya. Ingat, banyak angka yang di belakang koma itu sama banyak ya. Hati-hati dalam membandingkannya. Oke,
Kita masuk ke nomor 38. 38. Ya, ini ada perpangkatan nih. Saya zoom sedikit. 49 pangkat 1/2 dikali 27 pangkat 4/3. Ini cluenya. Kalau ada pangkat A pangkat misalnya M, kemudian ada pangkat N, berarti pangkatnya dikalikan. Ya, ini boleh pakai cara sifat yang ini ya. Jadi terlebih dahulu kita ubah dulu bahwa 49 itu adalah 7 pangkat 2. 7 pangkat 2. Nah, lalu ada pangkat 1/2. Lalu 27 itu adalah 3 pangkat 3. 4/3. Ya, diubah ke sini dulu bentuknya ya. 49 itu adalah 7 kali 7. Dan 27 itu adalah 3 kali 3 kali 3. Kira-kira seperti ini modelnya. Nah, selanjutnya sisa mengikuti sifat dari pangkat ya. Kalau ada kurung, pangkatnya dikalikan. Jadi, kita kalikan 2 kali 1/2. 2 kali 1/2 itu bisa habis ya. 2 kali 1/2 itu 2 kali 1 bagi 2. Jadi pangkat 1. Jadinya ini 7 pangkat 1 atau 7 saja. Nah, yang di belakang 3 kali 4/3. 3 kali 4/3. Nah, ini juga boleh 3-nya habis nih. 3 kan 3/1 ya. Jadi atas dan bawah sama-sama kita bagi 3. Jadi hasilnya 4. Nah, berarti hasilnya 3 pangkat 4. Ya, tadi kan 7 pangkat 1 ya. Yang di depan, yang di belakang 3 pangkat 4. Nah, jadi sisa-sisa kita lanjutkan. 7 kali 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 9 kali 9. 9 kali 9 kan 81. Jadi sisa 7 kali 81. Jawabannya 567. Jadi jawabannya yang D. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sifat dari akar ya. 9 akar 5 dikali akar 15. Ya, ini kita sudah mau selesai untuk hitung-hitungan ya. Nah, di awal live tadi yang maghrib tadi ya, kita sistemnya kalikan luar dengan luar, dalam dengan dalam ya. Jadi ini kita bisa kalikan 9 kali 1 karena di sini ada akar 1 akar 15 ya. Jadi tetap 9 di luar. Yang di dalam adalah 5 kali 15. Yang baru bergabung ya. 9 akar 75. Ya, 5 kali 15 75. Nah, belum ada nih jawabannya. Nah, ternyata 75 itu adalah 25 kali 3. Kenapa harus 25 kali 3? Karena kita mau cari penyederhanaannya yang bisa diakarkan, yaitu 25 itu bisa diakarkan jadi 5. Jadi hasilnya 9 kali 5 akar 3. Akar 3-nya tetap karena tidak bisa diakarkan. 25 akar 25 kan 5. Jadi 9 kali 5 45 akar 3. Jadi jawabannya yang C. Boleh juga ya, sebenarnya tadi di sini kita langsung ubah 15 itu adalah 5 kali 3. Ya, jadi muncul di sini 5 kali 5 kan 25. Akar 25 kan 5. Jadi bisa lebih simpel sedikit kalau kita jeli melihat lupa di zoom out, maaf. Kalau kita jeli melihat bahwa 15 itu adalah 5 kali 3. Soal TIU CPNS yang asli apakah sesederhana itu, Kak? Jadi kalau soal aslinya ada yang sesederhana ini, yang makai sifat-sifat dasar. Ada juga yang lebih kompleks sedikit bentuknya ya. Tapi tidak masalah. Selama menguasai dasar-dasarnya, nanti akan bisa untuk soal-soal yang lebih sulit. Seharusnya, asalkan lebih banyak berlatih. Nanti kita sama-sama ya
naikkan levelnya. Kalau dibilang levelnya yang sekarang ini masih yang gampang. Terakhir untuk hitungan nomor 40. Ya, mungkin ada yang mau coba jawabannya kira-kira yang mana nih? Apakah A 2 akar 2, 3 akar 2, atau yang mana? 3 akar 13, 2 akar 13, atau yang terakhir 2. Silakan. Mana kira-kira yang bisa jadi jawaban? Ya, kalau perkalian sama dengan pembagian ya. Akar 52 dibagi akar 13. Ini kita langsung bagi saja ya. 52 bagi 13. Oke, Fajar menjawab 2. Thank you Fajar sudah berpartisipasi. Iya, 52 bagi 13 benar ya, 4 ya. Jadi akar 4 adalah 2. Jadi jawabannya yang 2. Oke. Soal selanjutnya sebenarnya deret angka, tapi ada request tadi dari siapa? BB Shop ya. Soal perbandingan kuantitatif. Jadi kita skip sesaat dulu. Andi Farul Abang, benar ya. Kita skip dulu deret-deret ya. Kita masuk dulu ke perbandingan. Oke. Perbandingan kuantitatif. Ya, dari nomor 1. Kita lihat bersama ya. Saya mungkin pilih soal-soal yang bagus, atau kita kerja aja ya. Mana-manalah sesuai requestannya penonton. Ini ada yang jawab Wahyu Ad 65 ya. Wahyu Ad TL. Wahyu Aditya mungkin ya. Mas Wahyu menjawab 65. Perbandingan boneka Alma dan Rin 3:2. Selisih boneka kedua anak tersebut 13. Jumlah boneka Andi dan Alma Rin adalah. Oke. Adakah jawaban lain? Silakan boleh dicoba sebelum dibahas ya. Perbandingan seperti ini kuncinya sebenarnya dari apa yang diketahui ya, kemudian apa yang ditanyakan. Biasanya kalau baru pemula kita bisa buat dalam bentuk tabel. Ya, tabel sederhana. Kalau sudah lancar boleh langsung lah. Oke, saya contohkan ya, misalnya untuk pakai tabel gini. Alma dan Rin. Jadi saya anggap Alma A, Rin itu R. Nah, jadi bagian atasnya nanti ini isinya perbandingan. Terus bagian bawah isinya sesuai dengan yang di soal bonekanya, gitu ya. Jadi misalnya Alma Rin 3:2. Kemudian ada selisih kedua anak, selisih boneka. Berarti A kurang R nih, selisih A dikurangi R. Selisihnya perbandingannya berarti 3 kurang 2. Yang ditanyakan jumlah, berarti yang ditanyakan A tambah R. Jumlahnya berarti 3 tambah 2, 5. Nah, yang diketahui di soal selisihnya itu 13. Ya, yang ditanyakan jumlahnya. Jadi ini sudah membentuk sebuah perbandingan. BB Shop juga menjawab sama ya, 65. Oke. Nah, ini 1 menuju 13 kita kali 13. Jadi 5 menuju jawaban kita harus kalikan sama yang adil ya, kali 13. Jadi jawabannya 65. Oke, boleh seperti itu. Atau kita langsung sistemnya gimana? Lihat yang ditanyakan. Ya, jadi perbandingan yang ditanyakan dibagi perbandingan yang diketahui. Jadi rumusnya perbandingan ditanyakan dibagi perbandingan yang diketahui dikali yang diketahui. Boleh juga seperti ini. Jadi yang ditanyakan kan jumlah ya. Jumlah. Berarti kita jumlahkan perbandingannya 3 dan 2. Jadi 5. Perbandingan yang diketahui. Yang diketahui adalah selisih perbandingan. Jadi per 1.
Selisih perbandingan kan 3 kurang 2 ya, 1. Dikali yang diketahui 13. Jadi boleh juga seperti ini ya, jawabannya 65. Ya, saya rasa ada banyak cara ya, banyak versi sebenarnya untuk menyelesaikan. Jadi terserah saja mana yang dirasa lebih mudah. Oke, next kita lihat soal nomor 2 nih. Oke, silakan ya yang nonton boleh tanya-tanya. Ini dari mana? Ini dari mana? Boleh diulangi tidak? Kalau merasa perlu diulangi silakan. Ya. Sambil dilihat nomor satunya, yang sudah boleh cek nomor 2-nya. Saya tuliskan dulu opsinya ya karena terpotong. Saya tuliskan opsinya dulu di sini. 1:4, 2:3, 3:16, 1:16. Oke. Kak, bahas nomor 4 sama 5. 4 sama 5. Oke, sebentar ya. Kita sampai di sana. Rinda. Wahyu menjawab lagi, Mas Wahyu menjawab 1:4 ya. Oke. Kalau ada yang punya cara yang lebih simple ya, atau yang lebih cepat, boleh silakan. Berubah nih Mas Wahyu jawabannya. Yang paling lengkap dan recommended etalase berapa Mas? Kalau saya sih ambil yang ini ya. Bukan masalah konten bukunya saja, tetapi karena dari orangnya ya. Ya, jadi 2 orang ini YouTuber yang punya channel besar. Jadi mereka selalu update ya setiap pembahasan. Jadi selain kita belajar dari bukunya, kita juga bisa ke channelnya. Ya, saya bahkan kontek-kontekan nih sama yang Mas Fandinya, bisa WA langsung sama beliau ya. Oke, kita coba 2 buah kubus di mana kubus pertama memiliki panjang sisi X. Kubus kedua memiliki panjang sisi 4 kali lebih panjang dari kubus pertama. Perbandingan luas permukaan kubus. Oke. Ini soal geometri berkedok perbandingan ya. 1:16 Fajar. Mas Wahyu sama ya. Kita lihat ya. Nah, perlu kita ingat bahwa untuk kubus luas permukaannya adalah 6 kali S pangkat 2. 6 kali sisi pangkat 2. Karena kubus itu kayak dadu bentuknya. Dia persegi di 6 sisi yang sama ya. Persegi kan sama di 6 sisi. Jadi 6 kali. Ya, luas persegi adalah sisi kali sisi. Jadi 6S pangkat 2. Sisinya di sini untuk kubus yang pertama adalah X. Berarti kalau masukkan di rumus, S-nya diganti sama X ya. Jadi luas permukaannya adalah 6 kali X pangkat 2. Jadi 6X pangkat 2 nih untuk kubus yang pertama. Nah, kubus yang kedua, panjang sisinya 4 kali lebih panjang dari kubus pertama. Jadi S-nya 4 kali X. Karena yang pertama kan X nih. Dia bilang 4 kali panjang sisinya 4 kali, jadi 4 kali X. Ya, jadi yang mau kita masukkan ini 4X-nya ke dalam rumus. Jadi 6 kali 4X pangkat 2. Ya, jadi di sini ada tipuannya nih. Karena S rumusnya kan S pangkat 2 ya. Jadi harus dikurung nih. Harus dikurung ya. Lalu kita lanjutkan 6 kali 4 pangkat 2 16. X pangkat 2 X pangkat 2. Nah, karena kita diminta membandingkan, kita bisa buat dalam bentuk per. Luas kubus 1 dibandingkan luas kubus 2 boleh L1 per L2. Ya. Jadi 6X kuadrat kita bandingkan dengan 6 kali 16X kuadrat. Nah, yang sama kita coret saja. 6 dengan 6 mati. X kuadrat dengan X kuadrat mati. Jadi tersisa 1/16 alias 1/16. Seperti itu ya. Jadi jawabannya 1/16. Oke, jadi jawaban dari teman-teman ini sudah benar nih, pada hebat-hebat. Oke. Jadi sebenarnya kalau sudah lancar dilihat saja ya.
Nah, jadi pengaruh perubahannya kan rumusnya di S kuadrat itu. Nah, jamaah dan mandiri rasanya beda ya. Mau susul apapun, kalau jamaah tak terasa begitu sulit. Oke, semoga barokah ya. Jadi sebenarnya dilihat saja rumusnya 6S kuadrat. Jadi kunci perbedaannya di kuadratnya ya. Jadi kalau 4 kali panjangnya berarti 4-nya di kuadrat. Jadi langsung dapat 16 gitu jawabannya. Jadi kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Ini nomor 3 nih. Oke, perbandingan umur 3 orang. Abbas Ibnu Firmas 1:3:4. Jumlah umur ketiganya 40. Umur Ibnu berapa tahun? Waktu baca kayak susah, waktu dijelasin ternyata mudah. Masya Allah, mudah-mudahan mudah. Oke, Mas Wahyu, cepet banget nih Mas Wahyunya. Langsung jawab 15. Iya, yang lain ditunggu jawabannya. Apakah sama dengan Mas Wahyunya atau beda? Oke, jumlah umur ketiganya 40. Ya, 5. Oke. Tunggu Kak. Oke, ditunggu. Silakan. BB Shop silakan. Nanti mampir ya di BB Shop. Jualannya apa nih BB Shop nanti? Jawab 15. Oke, 2 orang sudah menjawab 15. Gimana nih caranya ya? Jadi kalau sudah lancar seperti yang Fajar juga 15, seperti yang nggak jualan namanya aja yang ada shopnya ya. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau kita sudah lancar pakai rumusnya aja ya, perbandingan yang ditanyakan dibagi perbandingan yang diketahui dikali dengan yang diketahuinya. Itu aja sih kuncinya ya. Husni Batubara 15. Oke. Nah, yang ditanyakan umur Ibnu. Nah, perbandingan umur Ibnunya berapa? Kita baca nih, Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas, berarti Ibnunya yang 3. Perbandingan yang diketahui di soal jumlah umur ketiga orang. Berarti perbandingannya dijumlahin jumlah ketiganya. 1 tambah 3 tambah 4. 1 tambah 3 4. 4 tambah 4 8. Dikali yang diketahui 40 tahun. Nah udah nih. Jadi 3/8 dikali 40. Simpelnya 8 sama 40 kita bagi 8. Bagi 8 ya. Jadi 3 kali 5 15. Benar nih jawabannya teman-teman nih. Kalau belum lancar, cara seperti ini boleh pakai tabel dulu ya. Boleh tulis dulu tabelnya 1, 3, 4. Terus dikerjakan terurut. Ya, jadi kayak Abbas Ibnu Firnas gitu. Terus ditulis 1, 3, 4. Yang diketahui jumlahnya, jumlahin AIF. AIF jumlahnya 8. Yang ditanyakan yang diketahui 40. Nah, ini dikali berapa? Oh, ini kali 5. Berarti semuanya ini dikali 5. Kali 5 kali 5 5. Kali 5 15. Kali 5 20. Nah, kelebihan cara tabel nih kita dapat sekaligus ya. Semua umurnya si Abbas dapat, si Ibnu dapat, si Firnas juga dapat gitu. Jadi kalau soalnya ditanya semuanya ya sekaligus aja pakai ini ya. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya. Oke, sambil lihat di nomor 4. Nah, nomor 4. Tadi ada yang request ya. 5 dari mana? Oke, 5-nya dari mana? 5-nya itu kita pikirkan ya. 8 dikali berapa dapat 40. Jadi kita pikirkan 40 bagi 8 5. Kuncinya di situ. Oke. Nanti di sambil dilihat lagi. Bagi yang masih mau kerja boleh di nomor 4 nomor 4 silakan dicoba. Bagi yang masih mau tanya nomor 3-nya boleh juga, silakan. Bebas sebebas-bebasnya.
Oke, Uli dibanding Abi 4:3. Abi banding Mei 2:1. Jumlah kelereng Mei ada 6. Kelereng Uli ada berapa? Mas Wahyu sudah dapat jawabannya 16. Oke. Ini banyak cara ya. Jadi kadang mungkin ngeceknya di sini dijelasinnya beda. Di tempat lain dijelasinnya beda ya. Memang bisa beda-beda. Yang penting jawabannya sama. Kadang orang belajar perbandingan itu menciptakan rumus sendiri gitu, sesuai logika masing-masing. Jadi memang perbandingan salah satu materi yang menarik sih di numerik ini, karena bisa banyak cara untuk dapat jawaban. Oke, ini gimana jawabannya? Dua orang ya, Mas Wahyu sama Mas Diabel 1519 menjawab 16. Oke, kita lihat sebentar seperti apa jawabannya. Boleh sih dicoba-coba ya. Kalau mau coba-coba mungkin gimana ya caranya. Maksudnya kerjanya dari belakang boleh. Mei. Ini kalau mau malam. Sofi ini siapa? Malam Pak Muhni, malam. Ya, boleh kita kerjanya dari belakang ya, karena yang diketahui kan Abi banding Mei adalah 2:1. Nah diketahui kelereng Mei-nya ada 6. Si Mei ini 6. Nah, kalau si Mei ini 6, kira-kira si Abi berapa? Ya, jadi 1 ke 6 kan ini kali 6 ya. Jadi 2 juga kita lakukan sama, kali 6. 12. Jadi kita sudah ketemu nih. Si Abi 12. Nah, baru kita masuk di perbandingan yang awal nih. Uli dibanding Abi adalah 4:3. Nah, kalau ya benar. Maka 4 kali 4. Ngelek ya? Enggak sih kalau di sini, tapi enggak tahu yang lain. Jadi 4 kali 4 16. Jadi jawabannya 16. Ya, ngelek. Oke. Diulang ya. Ini sih wifi-nya sih stabil sementara. Masih ngelek. Masih ngelek. Udah enggak. Jadi sistemnya kita kerja dari apa yang diketahui dulu ya. Kalau di soal diketahui jumlah kelerengnya si Mei, maka kita kerja dari perbandingannya si Mei. Nah, udah aman Pak. Hujan dini hari. Oke. Kita ulang ya penjelasannya. Jadi karena yang diketahui si kelereng si Mei, kita kerja perbandingannya si Mei dulu. Abi dibanding Mei 2:1. Abi banding Mei 2:1. Nah, si Mei-nya ini 6. Berarti 1 menjadi 6. Perbandingannya ya, si 1 setara dengan 6. Maka ini ini kuncinya di sini, kita memikirkannya ya. 6/1 atau 1 kali berapa supaya dapat 6. Jadi 1 kali 6 6. 2 juga kali 6 12. Nah, setelah dapat si Abi 12, kita masuk ke perbandingannya lagi. Uli banding Abi 4:3. Uli banding Abi 4:3. Nah, sudah dapat 12 tadi. Ya, untuk Abinya berarti kita pikir lagi dikali berapa ya? Nah, dikali 4. Seperti itu ya. 3 kali 4 12. Jadi 4 kali 4 juga kita kalikan juga ya. Jadi 4 kali 4 16. Nah, ini salah satu cara saja untuk dapat jawaban. Ada juga versi yang menyamakan perbandingannya. Mungkin itu yang saya tuliskan di sini. Jadi Abi banding Uli banding Abi itu 4:3. Sedangkan Abi banding dengan Mei itu 2:1. 2:1. Delay lagi ya. Wifi-nya saya nih kayaknya nih bermasalah nih kalau delay lagi.
Nah, ini disamakan nih perbandingannya. 3 dan 2 dicari KPK-nya 6. Nah, 6. Jadi 3 berubah jadi 6, 2 berubah jadi 6. Nah, untuk yang 3 berubah jadi 6 dikali 2. Tempatnya juga dikali 2, jadi 8. Kemudian 2 berubah jadi 6 dikali 3, 1 berubah jadi 3. Jadi yang ini dikali 3 nih. Yang ini dikali 2. Nah, ini perbandingannya yang baru, 8 banding 6 banding 3. Jadi kalau si Mei-nya 6, jadi ini dikali 2. Jadi si Abi juga dikali 2, 12. Si Uli dikali 2 jadi 16. Jadi kita bisa dapat 3-3-nya nih. Kalau pakai versi ini. Versi tabel sih menurut saya ini namanya ya. Atau disusun-susun gitulah. Oke. Sambil dilihat-lihat, dipikir-pikir. Tadi caranya saya taruh di sini aja. Paham ya? Boleh ya? Oke. Next, nomor 5. Nah, saya coba zoom sedikit supaya lebih gede. Nomor 5. Kok dikali 2, Kak? Tadi. Ya, jadi pengalinya itu ini ya, pengalinya adalah kita memikirkannya karena yang diketahui di soal kan 6 ya. 6, jadi jawabannya 6. Nah, sementara perbandingannya 3. 3 supaya dapat 6, itu kita pikir ya. Kita di situ letak kuncinya. Jadi kita pikirkan kuncinya. 3 supaya dapat 6 dikali berapa gitu. Atau 6 bagi 3 berapa. Begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Next, nomor 5. Dalam sebuah kotak terdapat 35 butir kelereng, 20 merah, 10 biru, 5 hijau. Perbandingan kelereng hijau dibanding kelereng merah. Ini kayaknya gampang ya. Hijau banding merah. Yuk, silakan. Apakah A 2/3, 2 banding 3, 1 banding 4, 2 banding 5, 4 banding 1, atau 2 banding 5? Silakan dicoba. Ini kayak kalau dibahas langsung kan kayak kurang seru nih. Kalau dijawab oleh penonton lebih mantap. Mantap Pak, semangat terus. Thank you. Tunggu Kak, oke, ditunggu. BB Shop ditunggu. Ini BB Shop bukan murid saya kan? Ini di sekolah ini, murid-murid saya di sekolah ini, saya enggak tahu nih nama-namanya. Kak mau nanya bisa nggak? Boleh, Raismi silakan jawab, nanya. Nggak usah bertanya, mau nanya bisa nggak? Langsung aja nanya, guys. Saya Drik. Oh, Sofi, ini Drikson. Oke. Silakan. Yang masih mau coba jawab untuk nomor 5. Ya, cluenya sih urutan aja ya, sesuai dengan yang diminta oleh soal. Perbandingan hijau dibanding merah. Jadi jangan terbalik penulisnya. Hijau dibanding merah, gitu ya. Hijau banding merah. Yang merah ini 20. Nah, 5 banding 20. Nah, mulai ragu nih. 4 banding 1. Bahas Kak, lupa caranya. Oke, ini lagi dibahas nih nomor 5-nya. Jangan ragu. 5 banding 20. Atau 20 banding 5 ya. Kita baca pertanyaannya ya. Ya, jadi pertanyaannya mintanya hijaunya duluan. Kak, live-nya emang patah-patah atau jaringanku lelet? Nggak tahu ya. Di sini sih akunya pakai wifi nih, tapi nggak tahu juga. Yang lain gimana? Apakah lancar apa nge-lag nih? Kalau nge-lag nanti saya ulang dulu live-nya.
Oke, jadi 5:20. Ngelek ya. Oke. Bagi 5 ya. 4/2 tadi Bang, maksudnya 4/2 ya? Iya benar. 4/2. Oke, jadi kita bagi 5 dapat 1/4 ya. Jawabannya yang B. Oke. Masih ngelek nggak nih? Masih ngelek nggak? Masih atau udah enggak? Aman Pak. Dari tadi hujan dini hari aman terus. Oke, nomor 16. Ini nggak ada pilihannya ya. Silakan dipikir atau ditulis langsung. Di belakang sih pilihannya. Tapi biar supaya kebiasa ya. Jarak rumah Mala ke sekolah 12 km, sedangkan jarak pada peta 2 cm. Skala yang digunakan. Ya, skala adalah lawan dari benar. Oh, itu salah. Ya, bukan ya. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Jadi peta banding sebenarnya. Nah, di sini ada jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Dengan syarat pada skala itu satuannya harus sama ya. Sama satuannya. Nah, di soal ini satuannya ada 2 cm dan 12 km. Jadi diusahakan sama dulu ya. Sama-sama dalam bentuk cm kalau boleh. Ya, dari kilometer kita harus konversi ke cm. Masih ingat tangganya enggak? Dari kilometer ke cm. Ya. Jadi bener enggak? Mana nih jawabannya? Raise me. Bener enggak? Aku enggak tahu kamu jawab apa. Enggak kelihatan jawabannya, sorry. Diketik aja berapa banding berapa. Gak kekirim. Iya, gak muncul. Kalau kilometer ke sentimeter biasa tambah 0 sebanyak 5 ya. Jadi 12 kilometer menuju ke sentimeter, 12 terus tambah nolnya 1 2 3 4 5. Ya, jadi 1.200.000 cm. Kenapa ditambah 0,5? Karena tangganya dari kilometer ke sentimeter itu 5 langkah. Oke. Nah, berarti ini sudah sama-sama ya, sentimeter. Jadi sisa dibandingkan skalanya. Di peta 2, di sebenarnya 1.200.000. Nah, jadi skala itu biasanya 1 banding ya. 1 banding titik-titik. Ini ketutup ya, sorry. Di sini 2 banding si Esti Kartikar ini, Mbak Esti sudah menjawab 1 banding 600.000. Dibagi 2 ya Mbak Esti ya. Dibagi 2 1, 12 bagi 2 6, jadi 600.000. Mbak Resmi dari tadi jawab benar nggak keketik kali jawabannya atau nggak kebaca? 1 banding 600.000 Mbak Sekar benar. Oke. Raise me. Nggak kebaca Mbak. Raise me. Oke. Di pilihannya ada nggak sih 600.000? Oh, ada. Jawabannya berarti yang D. Kok nggak kekirim ya? Dikasih spasi kali 1 banding. Jadi jawabannya 1 banding 600.000. Ini masih skala-skala nomor 7. Ayo dicoba lagi. Atau kalau mau ditanyakan boleh minta ulang nomor berapa juga silakan di request. Kita fokus ke nomor 7. Skala masih sama ya caranya. 1 banding 20. Nah, yang lain ditunggu nih. Benar enggak 1 banding 20? Mbak Esti. Dari meter ke sentimeter itu tambah 02 ya. Tambah nolnya 2. Hati-hati. Live-nya jam berapa aja, Bang?
Ada yang jawab C, ada yang jawab B. Live-nya tadi setengah 6 waktu Indonesia Barat. Kalau di Indonesia Tengah setengah 7 maghrib. Terus malam jam 9 WIB atau jam 10 WITA. Kebaca nggak Bang? Raismi belum kebaca nih. Raismi nih jawabannya di mana dong? Ada yang jawab 1/20, ada yang jawab 1/200, ada yang jawab tiap hari ya Bang, insya Allah. Ada yang jawab 1/2000. M ya, iya satuannya harus sama Mbak Esti. Hujan dini hari B, Anggiu C. Oke, let's see jawaban mana yang benar nih. Oke. Nah, ini 100 meter, kita konversi dulu ke sentimeter dengan menambahkan nolnya sebanyak 2. Ini kan sudah 100, kita tambahkan 0. Bang boleh nanya kalau data salah ijazah KTP kakak berpengaruh nggak? Iya, berpengaruh. Nanti pengaruh di berkas, jadi dicek nanti datanya ya, apa yang salah. Kalau bisa semuanya sama sih. Kalau tidak bisa sama nanti dibuatkan surat keterangan. BK, oke. B. Kak bisa dikirim lewat DM IG enggak? Soalnya besok lusa saya kumpul Bang. Boleh di IG, chat aja IG. Oke, jadi tadi ditambah 20 ya, jadi 10.000. Nah, berarti perbandingannya skalanya 50 banding 10.000. Nah, ini sama-sama kita bagi 50 ya. Coret nolnya dulu ya, kali ya, supaya mudah. Terus kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 1000 ya sisanya. 1000 bagi 5, 200. Jadi jawabannya yang B. Nih banyak yang benar nih. Sama sih, tapi kabupatennya beda. Tanggal lahirnya, tempat lahirnya ya. Apa gimana maksudnya punya wong kita? Oke. Udah ada yang mengirim di IG nih, bentar ya. Di mananya yang beda dari yang lain? Di ijazah, akte, apa di KTP? Sambil saya jawab boleh coba nomor 8 ya. Sambil saya jawab komentarnya teman-teman. Udah saya kirim Bang. Oh iya. Ntar saya cek ya habis live ya. Habis live dijawab. Soalnya kalau buka sekarang kayaknya live-nya jadi ke stop. Raihan Muhtadin yang mengirim pesan. Iya ya, insya Allah. Bentar habis live langsung dijawab soalnya. Supaya keburu ya, besok mau dikumpulin ya. Oke. Hujan dini hari menjawab B. Untuk nomor 8. Yang lain ditunggu nih. Mbak Esti juga menjawab B. Kelurahan ya salah masuk kabupaten. Kelurahan salah. Kelurahannya salah masuk kabupaten. BB Shop ya usahakan sih kalau bisa diubah. Kalau nggak bisa diubah, dibuatkan surat keterangan. Nanti berkasnya itu dikirim itu dilampirkannya sama surat keterangannya. Nggak apa-apa, harusnya boleh ya kalau cuma tempat lahir. Oke, BB Shop sudah jelasin nih karena akunnya terlalu lama ya. Dia jelasin sendiri. Oke, perbandingan sederhana. Ini bukan skala ya, perbandingan paling sederhana. Berarti kita perkecil ya, jadi 100 meter dengan 4 km. Nah ini kita konversi 4 kilometernya menjadi meter. 1 kilometer itu 1000 kilometer. Jadi kalau 4 kilometer 4000 meter. Nah ini sisa kita sederhanakan karena sudah sama ya. Itu lampirannya waktu pemberkasan Kak. Iya, misalnya nih
biasa kan 2 kali ya. Kalau sistem saya dulu sih dikirim pos. Tapi ada juga yang diupload. Kalau diuploadnya 2 halaman gitu, PDF. Oke, kita bagi 100 ya. 1/40 ya. Nah, dicoret nolnya aja sih. 1/40. Benar nih jawabannya B. Maaf bang kalau ganggu, soalnya saya baru fokus belajar lagi waktu kelas 10. Malas-malas. Oke, it's okay. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Next. Perbandingan sederhana 21/2 banding 21/4. Ya, silakan dicoba nomor 9-nya. Yuk dicoba yuk nomor 9-nya yuk, bisa yuk. Perbandingan sederhana 21/2 banding 21/4. Sarannya ubah ke pecahan biasa ya terlebih dahulu. Setelah itu hilangkan penyebutnya. Kalau boleh. Kalau nge-lag nih wifi. Ayo yang lain nomor 9. Benar nggak sih? Jawabannya 10/9. Yuk ke Primasari. Lag kak. Nge-lag ya. Sorry. Jaringannya kurang bagus nih berarti nih. Pi menjawab E. Oke, sudah 3 orang yang menjawab E. Kita coba bahas ya. Oke, 2 Resmi nanti ya. Ya udah kebaca, tapi kita bahas dulu ini. 21/2 kita ubah ke pecahan biasa. 2 kali 2 tambah 1. Jadi 5/2 bagi. Nah, 21/4. 4 kali 2 tambah 1. 8 tambah 1. 9/2. 9/4, sorry. Nah, ini 5/2, ini 9/4. Ya, jadi kita bisa kerjakannya pecahan aja ya. Tulisannya makin lama makin jelek nih. 5/2 kali 4/9. Ditukar ya. Nah, jadi jawabannya 20. Ini boleh disederhanakan, Deng. 2 dengan 4 kita bagi 2. 1 sama 2. 5 kali 2 10. 1 kali 9 9. Jadi 10/9 alias 10/9. Oke. Kira-kira seperti ini ya. Seperti jawaban teman-teman. Oke, sambil dilihat-lihat nomor 9 boleh tanya sambil teman-teman yang lain yang sudah jawab nomor 10. Perbandingan yang senilai dengan 4/9 adalah. Contoh suketnya ada nggak di Google? Insya Allah ada. Boleh. Mas punya Wong Kito ini yang beda. Apanya yang beda? Apakah ijazah, apakah KTP, apakah KK yang berbeda dari yang lain? BB Shop menjawab 8/18. Oke. Pi menjawab juga C, 8/18. Sudah 2 jawaban ya. Oke. Ya, mana ijazah? Kalau ijazah minta ke sekolah, kalau KTP ke Dukcapil. Benar ya. Oke. 4/9. Nah, kita mungkin ceknya di pilihan jawaban aja langsung ya. Mana yang kita sederhanakan? Kalau 6/12 kita sederhanakan, bagi 6 nanti jawab 1/2 ya. Ya, kalau 6/11 sudah sederhana. 8/18 kita bagi 2 dapatnya 4/9. Nah, ini yang sama dengan soalnya. Kalau 2/4 1/2, ini tetap 1/7. Jadi yang sebanding adalah yang C. Sama-sama dikali 2, benar. 4 sama 9 kita kali 2. Benar, Mbak Esti. Makasih. Next ya. Nomor 11. Kita hilangin dulu pilihannya biar pada mikir nih. Sambil yang lain lihat-lihat yang sudah kelewat ya, atau tanya-tanya, boleh silakan di kolom komentar. Di nomor 11, perbandingan uang Cinta dan Laura 1/6.
Jumlah uang mereka 98.000. Selisih uang mereka berdua adalah. Oke, silakan dicoba. Ya, saya sudah dapat jawabannya ya. Kalau sudah lancar tuh cuma dilihat-lihat aja, guys. Kalau perbandingan ya. Yang penting lancar perkaliannya. Misal aku tinggal di Palembang, kota kelurahan yang ditulis bukan kelurahan yang di Palembang, melainkan. Oke. Ya, selamat datang yang baru join di live di kota lain. Kelurahannya di kota lain. Kelurahannya di kota lain. Ini datanya berarti data KK ya, kalau ada kelurahan. Setahu aku di KTP kan tidak ada kelurahan. Atau ada? Berarti KK ada sama KTP ya yang bermasalah. Punya wong gitu. Oke, yang lagi kerja nomor 11, stay fokus ya. 70.000 ya BB Shop ya. Pilihannya sih ada ya. Pilihannya 41.000, 52.000, 63.000, 72.000 dan 78.000. Mbak IP jawab 70.000. Oke. Kita lihat ya jawabannya. Ini nih. Kalau sudah lancar ya, gini sistemnya kalau sudah lancar. Yang diketahui kan di sini jumlah. Jadi langsung jumlah ini 1 tambah 6 jadi 7. 7 kali berapa dapat 98. Atau 98 bagi 7 itu jawabnya 14. Jadi pengalinya adalah 14.000. Nah yang ditanya selisih. Selisihnya ini 5. Jadi jawabannya itu 5 kali 14.000. 5 kali 14.000 berarti 70.000. Itu kalau sudah lancar. Mas Geralia Shop jawabnya 780.000. Ya kita lihat ya. Nah kalau kerjanya pakai rumus yang tadi boleh juga. Perbandingan yang ditanyakan perbandingan yang diketahui dikali yang diketahui. Ini boleh pakai bantuan ini ya. Dit per dik kali dik ya. Yang ditanyakan adalah selisih uang mereka berdua. Perbandingannya berarti selisihnya 1 sama 6. Selisihnya tuh 5. Perbandingan yang diketahui jumlah. Berarti jumlahin 1 tambah 5, 7. 1 tambah 6, 7, sorry. Kali yang diketahui 98.000. Nah, seperti ini. Jadi boleh coret nih 7. Bagi 7 ya, 98 bagi 7 itu 14. Jadi jawabannya 5 kali 14.000, 70.000. Jawabannya yang D ya, kalau di pilihan. Silakan ditanya. Bang, aku lihat di Google udah bisa login CPNS 2023 tapi belum bisa buat akun. Saya belum cek ya. Oke. Gimana? Lanjut gak? Lanjut ya. Ke nomor 12. Gampang nih kayaknya nomor 12. Boleh nih, ayo. 12. Kita kasih batas dulu. 12. Umur Dina dibanding umur Ani adalah 4:3. Umur Ani 18. Umur Dina berapa? Oke, ini boleh nih, gampang nih. Bisa harusnya nih. Ayo, semangat. Langsung dapat nih pasti nih. Ijazahnya minta surat keterangan. Oke, benar. Ayo. Nomor 12-nya. Dijawab. Baby Shop menjawab 20. Bener nggak tuh? 20. Kalau aku sih kayaknya hampir benar. Belum benar, tapi dicek lagi Baby Shop. 24. Diralat dong. Mbak Esti 12. Udah beda-beda nih jawabannya nih. Ada yang 12, ada yang 24. Oke, ditunggu lagi satu jawaban validasinya. Kira-kira umur Dinanya berapa? Mendingan kita tanya Dina ya, untuk cari tahu umurnya daripada ngitung-ngitung. Pi menjawab C 24, sementara Mbak Ainal Marziah menjawab
30. Nah, beda-beda nih. Gimana nih? Saya Dina. Dina siapa? Agnia lagi. Dina. Oke, kita coba Dina. Umur saya 19. Kita tanya Dina, Dinanya hadir ya. Kirain nggak ada Dinanya di live. Oke. Aksir jawab C. 12. Ya, beda-beda jawaban. Nah, kita bahas aja nih. Dina dibanding Ani. Dina banding Ani 4:3. Jika umur Ani adalah 18, Aninya 18. Nah, Dinanya berapa? Ayo dilihat. Nah, jangan kebalik ya nulisnya, nanti jawabannya beda. 4/7 kali 18 aja. Boleh juga kayak gitu kalau mau ambil. Tapi bukan 7 Mas Rahim. 6 kali ya. Jadi 3 supaya dapat 18 itu kita kali 6. Berarti 4 juga kita kali 6. Dapatnya 24. Jawabannya yang C. Kalau mau pakai caranya Mas Rahim Marpaung juga boleh ya. Yang di perbandingan yang ditanyakan, yang ditanyakan dibagi yang diketahui. Yang ditanyakan di sini kan umurnya Dina. Jadi perbandingan Dinanya 3 ya, perbandingan yang ditanyakan Dina, perbandingan Dinanya 4 ya, 4/3 kali 18. Nah, ini sama nih jawabannya 24 juga. Oke, boleh. Jawabannya berarti yang C. Oke, gimana? Silakan, ada yang mau nanya? Sambil nanya-nanya, sambil lihat-lihat, yang lain boleh coba nomor 13 nih, silakan. Umur Badu dibanding umur Alan adalah 4/3, selisih umur mereka 9. Umur Badu. Oke, saya sudah dapat, silakan. Jadi kalau sudah lancar, lihat-lihat saja sudah dapat jawabannya. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Kita ada di perbandingan kuantitatif, kemampuan numerik, tes CPNS, latihan tes CPNS. KKSS yang nomor sebelumnya boleh. Yang nomor berapa Mbak Azalia? Mbak Azalia minta nomor berapa? Ini kita boleh SS. Anak ayam menjawab B. 36. 4/1 kali 9 karena dicari selisih. Mas Rahim Marpaung. Karmel menjawab B. Sama berarti ya jawabannya semuanya. Oke. Tadi Mbak Azalia mau screenshot nomor berapa? Oke. Jadi ini rekamannya ada juga di YouTube ya, nanti di-upload. Silakan di-subscribe dulu YouTube-nya di profil ya. Perbandingannya dikurang. Oke, let's see. Ya, kita bisa pakai rumusnya ya. Tadi yang seperti yang Mas Rahim bilang ya. Yang ditanyakan kan umur Badu nih. Jadi kita tulis perbandingannya. Jadi rumusnya kan perbandingan yang ditanyakan dibagi perbandingan yang diketahui dikali yang diketahui. Nah, yang ditanyakan si umur Badu, perbandingannya adalah 4. Ini kan 4/3 ya. Nah, yang diketahui adalah selisih umur mereka. Selisih berarti dikurang. Berarti 4 kurang 3, 1. Dikali yang diketahui umurnya selisih umurnya 9. Jadi jawabannya 36. Nah, kalau mau pakai tabel juga boleh. Silakan bebas ya. Badu, Alan 4/3. Selisih umurnya adalah 1. 9. Nah, 1 untuk dapat 9 kita kali 9. Berarti ini kali 9, ini juga kali 9. Nah, dapat umurnya Badu 36, umurnya si Alan 27. Jadi boleh seperti itu juga. Banyak cara yang bisa dipakai. Perbandingannya dikurang. Oke. 36 ya. Punya wong Kito. Oke, let's see the next number. Number 14. Silakan nomor 14.
Nomor 14 bebas nih. Silakan. Jika perbandingan A dan B adalah 2:5, perbandingan B dan C 3:6, perbandingan ABC adalah rumus petir, katanya Mas Rahim. Boleh. Silakan pakai rumus petir, rumus halilintar boleh. Mbak I, kalau aku biasanya bagi silang, boleh juga. Mau SS nomor 12. 12-nya di atas tadi ya. Ntar saya naikin dikit. Nomor 12. Silakan Mbak yang mau SS nomor 12. Raismi, jangan lupa balas DM aku. Insya Allah sebentar dibalas ya. Kita end live-nya 23.30 aja kali, supaya waktu Indonesia Tengah ya, supaya yang lain bisa istirahat. Oke, Mbak Zalia jawab C. Oke. Ini soal yang tricky, kadang bisa menipu. Jadi harus hati-hati ya menentukan perbandingannya. Ya, biasanya saya buatnya sih, kadang saya takut salah juga, saya buatnya detail, agak detail sedikit ya. Takut salah soalnya. A banding B, atau boleh tulisnya gini, 2:5. B banding C adalah 3:6. Nah, permasalahan yang muncul di sini kan perbandingan B-nya muncul 2 kali ya. Perbandingan B-nya muncul 2 kali. Sebenarnya kalau ini, karena ini pilihan ganda, cukup gampang untuk melihat hasil jawaban mana yang benar. Jadi kita bisa uji coba saja ya. Cuma kita coba ini ya. Mas Jun Marpaung menjawab C. Mas Jun saudaraan sama Mas siapa tadi? Mas Rahim, sama-sama Marpaung ya. Oke. Nah, di sini yang sama kita cari KPK-nya. Ya, jadi 5 dan 3. KPK-nya adalah mungkin lebih gampang ya kalau kita ambil 3:6 ini jadi 1:2. Mungkin lebih gampang ya. 3:6 kan sama-sama bagi 3, 1:2. Nah, gini ya. Jadi KPK-nya 5. 5 dan 1 kan KPK-nya 5 ya. Nah, jadi yang atas tetap 2:5. Nah, yang bawah yang berubah 1:2, satunya berubah jadi 5. A2-nya berubah jadi apa? 1 ke 5 kan kali 5. Nih, berarti 2-nya juga kali 5 ya, jadi 10. Jadi 2:5:10. Jawabannya yang C. Boleh seperti itu. Ya, kalaupun tadi kita tidak menyederhanakannya, tadi misalnya ini tetap 3:6, KPK-nya 15, kemudian kali 3 jadi 6, 15 sama 15 sama 10. Jadi jawabannya tetap sama sih. Tetap akan sama jawabannya. Kira-kira seperti itu. Untuk nomor 14 ini jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ya. Semoga jadi amal jariah Bang, ilmu yang bermanfaat banget. Amin. Insya Allah barokah ya. Oke. Ini masih gampang Bang. Iya. Ini masih basic ya, belum masuk ke yang lebih tinggi. Oke, tidak apa-apa. Basic-basic gini kalau sudah oke, nanti soal yang tingkat tinggi boleh juga kalau basicnya sudah mantap. Yuk, tap-tap layarnya. Thank you. Next, nomor 15. Jika dua kota adalah 144 km dan digambar pada peta 1:8 juta, jarak kedua kota tersebut pada peta adalah. Basic-basic gini aku juga belum ngerti kadang-kadang Bang. Iya, kadang juga lupa ya. Kadang juga kita lupa. Oke, kita coba jawab nomor 15. Nah, rumus JKW, rumus Jokowi, rumus jarak kecepatan waktu katanya. Benar enggak tuh pakai itu? Pak, segala sinyal Indosat gak jelas ini, putus-putus. Gerale Shop. Apa akunya yang putus-putus ya? Masnya enggak. Oke. Ini katanya rumus JKW.
Tapi ini masnya masih jarak, belum ada kecepatannya mas, jadi masih kayaknya masih pakai skala. Oke. Biasanya ya di SD kita diajari ya rumus skala itu apa banding apa banding apa. Nah, kalau saya sih lebih cenderung memakai skalanya itu sebagai perbandingan yang jadi patokan. Jadi kayak skalanya kan peta banding sebenarnya ya. Peta banding sebenarnya. Skalanya kan 1 banding bisa juga JP JSS ya, benar. 1 banding 8 juta. Nah, saya pakai biasanya perbandingannya seperti ini, perbandingan senilai. Terus jarak 2 kota 144 km. Nah, kilometer kita konversi ke sentimeter ya, supaya sama nih satuannya. Karena skala itu satuannya 1 cm banding 8 juta cm. Nah, 144 km ini juga kita konversi ke kilometer ke sentimeter. Tambah 5 nol. Jadi 144 ditambahin 05. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi dia jadi 14 jutaan lebih ya. Nah, pertanyaannya di petanya berapa? Ya. Nah, jadi ini sudah jadi perbandingan senilai ya. Nah, ini pilihannya 0,08, 0,8, 8, 1,8 apa 8? Ya, kita coba sebentar ya. Jawabannya yang mana? Kalau pakai sistem kali silang nih sudah ketemu nih harusnya. Ini perbandingan senilai 1 per X sama dengan ini per ini. Jadi cari X-nya ini bagi ini sebenarnya. 1,8 ya. Taksirannya sih yang benar ini harusnya cuma 1, karena 8 juta ke 14 juta itu 1 kali lebih, tidak sampai 2 kali ya. Kalau 2 kali kan 16 juta. Jadi 1 kali lebihnya ya. Jadi jawabannya yang paling memungkinkan hanya di pilihannya 1,8 ya. Jadi jawabannya 1,8. Nah, untuk yang lebih jelasnya ya, jadi boleh sistemnya ini dibalik aja sih. Atau kalau yang sudah terlanjur belajar kali silang, perbandingan senilai boleh dikali silang gini ya. Jadi X kali 8 juta X. Ini saya tulis detailnya aja, yang sudah lancar tidak perlu seperti ini. 1 kali 14.400.000. Sehingga X-nya adalah 14.400.000 dibagi 8 juta. Jadi boleh dicoret nolnya 5, coret nolnya 5, jadi 144 bagi 80. Jadi jawabannya 1,8 ya, jawabannya 1,8. Kira-kira seperti itu. Kalau mau pakai rumus juga boleh, yang dikatakan Mas siapa tadi ya. Cuma hati-hati ya penggunaan skalanya. Biasanya di rumus yang itu, yang kayak segitiga itu, diabaikan 1 bandingnya supaya rumusnya benar. Jadi di situ kadang ada kekeliruan. Jadi kalau saya pribadi lebih suka buat seperti ini ya, perbandingannya. Jadi dia jadi perbandingan senilai gitu. 14 juta tadi dari mana bang? Habis minum. 14 juta itu dari 144 km kita konversi ke sentimeter. Jadi ketambahan nolnya 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Nanti munculnya 14.400.000. Oke. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan boleh. Sebelum lanjut ke nomor berikutnya. Aman ya. Oke, insya Allah aman. Nanti rekamannya boleh dinonton. Aku juga rekomendasi lebih mudah cara perbandingan senilai atau berbalik nilai ya. Ya, ini perbandingan senilai ya. Oke. Nanti yang ketinggalan boleh nonton juga siaran ulangnya, rekamannya di YouTube Mathmood. Boleh klik di profile, kemudian ada link untuk menuju ke YouTube. Rekaman untuk live pertama sudah diupload. Jadi
Rekaman yang kedua tadi sama rekaman ketiga ini akan diupload juga sebentar. Next, baru join Kak, nggak apa-apa, belajar sama-sama, ada rekamannya juga kok. Nomor 16, silakan dicoba. Pada peta, jarak rumah nenek ke rumah Uta 6 cm. Jika skalanya 1:500.000, maka jarak sebenarnya berapa? Mas Akzir, Mas apa Mbak nih? Menjawab B, 30 km. Ini double ya E-nya ya. Menjawab B. Yang lain ditunggu boleh. Ini pakai buku apa Kak? Ini buku yang ada di etalase nomor dari Pingley dan Fandi. Oke, silakan nanti dicek ya. Si Sylvini kayaknya baby shop. Ngelek ya? Ngelek nggak sih? Jaringannya nih ngelek nih. Nggak apa-apa, kita tunggu ya. Lek Kak, Om Burhan. Oke, Om Burhan. Agak mencurigakan ya Om Burhan punya PP. Oke. Kita tunggu sampai agak stabil ya. Ini soalnya aku pakai WiFi. Mbak Linda Yanti B. Mbak Nanas, ini Mbak Nanas tidak ada namanya ya. Mbak Nanas. Namanya Nanas, 30 km. Oke, semuanya pada jawab B ya. Let's see the answer. Oke. Sekali lagi saya coba pakai kerjanya ini pakai perbandingan. Di sini udah umur berapa aja sih? Mungkin udah tua-tua nih. Aku yang paling muda. Mas Rahim paling muda. Oke, ambil perbandingan 1:500.000 ya. Nah, kalau jadi 6, satunya jadi 6. Bentar. Belum kebaca nih Mbak Resmi. Satunya jadi 6, berarti dikali 6 ya. Berarti 500.000-nya juga kita kali 6 gitu. Jadi 5 kali 6 30. Nolnya ikut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 30 terus ikut nolnya 5 cm ya. Kalau dikonversi ke kilometer, nolnya yang 5 ini hilang. Jadi 30 km. Jadi jawabannya yang B. Jadi itu makanya mengerjakannya ya lebih simpel, tidak usah pakai rumus. Ingat, pakai aja skalanya ya 1:500.000. Kalau diketahui jarak pada peta, ya sisa dikaliin kali 6. Ini juga dikali 6. Ya. Kalau diketahui di sini jarak sebenarnya, berarti pakai kali silang yang tadi boleh. Kalau bisa lihat langsung perbandingannya juga boleh. Kali berapa. Jadi kira-kira ini caranya untuk nomor 16. Ini ada peringatan dari TikTok. Bagus, Anda telah menyiarkan live selama 90 menit. Jangan lupa beristirahat. Oh, disuruh istirahat sama TikToknya nih. Notifnya. Oke, sambil lihat-lihat nomor 16, boleh dicoba nomor 17 ya. Satu soal lagi ya. Istirahat ya. Ya, terakhir nih nomor 17, besok kita lanjut. Sebidang tanah dengan ukuran panjang lebar 3 dan 2 telah digambar dengan skala. Keliling tanah sebenarnya adalah skala 1:300 keliling tanah sebenarnya. Jangan lupa lagi aku rumus keliling. Rumus keliling ini bentuknya persegi panjang, berarti 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjang tambah lebar, gitu ya. 2 kali panjang tambah lebar. Panjang tambah lebar baru dikali 2. Boleh. Silakan. Oke, sama-sama. Yuk semangat yuk. Natural say. Menjawab A. 300 meter. Benar nggak tuh? Oke. 10. Ya.
Secara logika mungkin ya yang paling mendekati. Yang lain ditunggu jawabannya sebagai pembanding selain Mbak Naturelsai. Mbak Aksir juga sama jawabnya A. BB Shop juga jawabnya A. Bima dan Jun jawabnya A. Geralea Shop jawabnya D. Oke, jadi ini bisa banyak cara ya. Kalau saya sih cenderung karena keliling masih satuannya sentimeter, belum sentimeter kuadrat. Nanas juga jawab A. Kita kerjanya cari kelilingnya dulu. Jadi keliling 2 kali panjang tambah lebar. Nah, panjangnya 3, lebarnya 2. Jadi 2 kali 5, jadi 10 cm. Nah, keliling tanahnya 10 cm. Kalau skalanya 1:3000, maka kalau ini peta, ini sebenarnya ya. Kalau 10 berarti ininya dikali 10 nih. Nah, kalau 1/10 kali 10, maka 3000 juga diperlakukan sama ya, supaya adil dikali 10. Jadi 30.000 cm. Ini cm. Kalau dikonversi ke pilihan jawaban meter, hilang 02. Jadi 300 meter. Jadi seperti itu jawabannya. Oke, keren-keren nih pesertanya nih malam ini nih, live-nya malam ini keren-keren, jago-jago. Oke. Kita cukupkan aja ya. Sudah 11:30 nih di tempat saya di waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Barat baru 10:30. Jadi kita cukupkan dulu mungkin live kita untuk hari ini. Besok live jam berapa? Insya Allah jam 5:30 sore waktu Indonesia Barat, atau 6:30 sore, 6:30 malam untuk waktu Indonesia Tengah. Oke, live-nya jam berapa aja Bang? Jadi itu tadi, sore sama malam. Karena soalnya sebelum jam 9 malam ada pengajian dulu biasanya. Kecuali Sabtu Minggu ya, mungkin bisa lebih malam Minggu, mungkin boleh lebih cepat live-nya. 1 soal lagi, oke. Ada yang minta 1 soal lagi. Oke, 1 soal lagi, the last ya. 1 soal lagi nih. Nomor 18, silakan perbandingan luas persegi. Yeay, semangat. Sebuah persegi memiliki ukuran 2 desimeter. Desimeter ya. Digambar dengan skala 1:20. Perbandingan luas persegi pada gambar dan persegi sebenarnya. Ini soal yang cukup menipu nih, hati-hati. Cukup tricky. Sebuah persegi memiliki ukuran 2 desimeter. Berarti persegi yang diketahui ini ukuran sebenarnya ya 2 desimeter. 2 desimeter kan 20 cm. 20 cm ya. 2 desimeter itu setara dengan 20 cm. Perbandingan luas persegi pada gambar dan sebenarnya. Oke, tidak masalah sih. Mau kita menganggap 2 desimeter itu adalah di peta atau sebenarnya ya, tidak masalah, karena ini yang ditanya perbandingannya. Naturelslai menjawabnya D. Ditunggu yang lain jawabannya, mungkin ada yang berbeda, silakan. Luas persegi pada gambar sama ya, 1:8.000 jawabnya ya. Oke, kita lihat sebentar. Ukuran 2 desimeter. Luas persegi, luas adalah sisi kali sisi, gitu ya. Sebuah persegi memiliki ukuran 2 desimeter ya, jadi 20 cm. Digambar dengan skala 1:200. Kalau Naturelsai dan BB Shop menganggapnya
2 desimeter itu persegi pada gambar apa persegi sebenarnya? Menurut kalian? Sehingga kalian menjawab D. Sebenarnya tidak masalah ya. Tidak masalah mau dianggapnya sebenarnya apa gambar sama aja. Dianggap ya berarti luasnya untuk yang digambar 20 kali 20 ya. Gak tahu cuma dikali aja. 20 kali 20 400 cm kuadrat. Nah, kalau kalau kita anggap kalau kita konversi ke sebenarnya berarti 20 kali 20 ya 400. Jadi sisi kali sisinya 400 kali 400. Jadi ini hasilnya berapa nih? 16,0000. Ini yang mau dibandingkan nih. Ini sama ini. Tapi sebenarnya kita ndak usah repot-repot kalikan ya. Kita bandingkan saja di sininya. Sebelum dikalikan ini boleh dibandingkan. Jadi kita bandingkan 20 kali 20 per 400 kali 400. Ini boleh dicoret. 20 dengan 400 1 banding 20. 20 dengan 400 1 banding 20. Sebenarnya begitu. Jadi dikalikannya 1 banding 20 kali 20 malah dapat 400 ya. 1 banding 400. Oke. Seperti yang kalian jawab D. 1 banding 400. Ya, saya rasa ini tidak masalah juga. Kirain 20 itu udah luasnya. Tapi bener loh jawabannya. 20 itu baru ukuran dia punya sisi karena tidak ada satuannya. Ya, satuan kalau dia sudah luasan ada pangkat 2-nya gitu. Ini cuma DM aja. Jadi baru ukuran sisinya. Itu analisanya ya. Oke. Gimana? Silakan, boleh tanya-tanya nih. Boleh silakan. Itu hitungnya ke sentimeter ya, Kak. Iya, jadi kalau bekerja pada skala, pada saat kita memasukkan ke dalam rumus, kita kerjanya dalam sentimeter. 400 dapat dari mana, Kak? 400 tadi gini, perbandingannya kan 1 banding 20. Kita anggap ukurannya yang 2 desimeter itu adalah yang pada peta. Yang sebenarnya adalah 20 ya. Jadi kalau ini 20, kita kali 20, yang sebelah juga kita kali 20. Jadi 400 gitu. Jadi pada peta ukuran perseginya 20 cm. Sebenarnya ukuran perseginya 400 cm. Aku 20 kali 20 jadi 400, Bang. Oke, enggak masalah, boleh juga sih. Sama. Tergantung pemahamannya ya. Jadi tapi sebenarnya kalau ya saya yang buat soalnya ya saya mungkin lebih perjelas bahwa persegi yang 2 desimeter itu apakah itu yang pada peta apa yang sebenarnya. Tapi tidak masalah, sama saja sebenarnya perbandingannya karena yang ditanya perbandingan luas tidak akan masalah. 1 juta 160.000 itu buat apa, Kak? 160.000 itu ukuran luas persegi sebenarnya. Ya, karena yang ditanya soal perbandingan luas. Jadi kita punya pada peta ukurannya 400 luasannya. Sebenarnya ukurannya 160.000 luasannya. Ya, tapi saya memilih untuk tidak menyederhanakan di situ. Saya memilih sederhanakannya sebelum dikali supaya lebih simpel gitu. Natural say paham. Alhamdulillah kalau paham. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum kita end live? Karena tadi sudah mau berhenti ya. Bang, HP-nya bunyi ya. HP-nya ada notif WA masuk nih. Dari doi. Oke, cukup ya. Insya Allah besok kita lanjut ke request besok. Request apa? Insya Allah kita lanjut besok, selesaikan ya. Untuk perbandingan ini ada banyak loh. Ini perbandingan sampai nomor. Perbandingannya sampai nomor berapa ya? Sampai nomor 40 sih. Habis ini soal cerita. Jangan lupa balas DM, Kak. Oh, lanjut, Bang.
Besok ya kita istirahat dulu. Soalnya ini udah mau jam 12 Kak silogisme. Ya insya Allah ya semua kebagian. Udah mau jam 12, besok saya harus ngajar lagi di sekolah. Banyakin perbandingan sini lebar balik nilai. Oke. Kalau di sini perbandingan sini lebar balik nilainya kurang, nah, nanti saya tambahkan dari soal-soal dari luar ya. Oke. Ada lagi nih. Pakai buku apa itu, Kak? Ini buku ini nih. Buku Drilling Tembus CPNS dari Pingli dan Pandi. Ada di etalase nomor 3 yang disematkan ya. Oke. Terima kasih, sama-sama. Oke, kita end live ya. Apa gimana ya? Udah ya. Soalnya besok ngajar di sekolah. Jadi harus istirahat, sudah mau jam 12. Oke. Saya cukupkan. Kalau daerah WIB jam berapa Kak live-nya? WIB itu berarti jam 5:30 sore sama jam 9 malam. 5:30 sore sama jam 9 malam. Kak jangan lupa balas DM. Insya Allah sebentar habis end live saya langsung buka IG ya. Raismi, Mas Raismi. Oke, kita cukupkan dulu untuk live malam hari ini. Insya Allah besok lanjut jam 5:30 waktu Indonesia Barat atau 6:30 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf kalau ada salah-salah atau kekeliruan. Terima kasih banyak. Jangan lupa nanti rekaman live-nya bisa disimak di YouTube. Boleh klik profil. Ada link untuk ke YouTube, nanti diupload di situ rekamannya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.